Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya AATT yang soleh dan solehah? Semoga selalu sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bertemu lagi dengan Ibu Anjar Puspitasari pada pembelajaran PAI kelas 7. Mari kita buka kegiatan belajar hari ini dengan membaca basmalah dan doa akan belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Materi hari ini berjudul Islam memberikan kemudahan melalui sholat jamak dan qashar. Sholat bagi seorang muslim adalah hal terpenting melebihi apapun. Sampai-sampai Rasulullah SAW ketika menjelang wafatnya berpesan agar umatnya tidak meninggalkan sholat dalam keadaan apapun. Bagaimana jika sedang dalam perjalanan atau musafir? Dalam kondisi semacam itu, sholat dapat dilakukan dengan cara yang lebih mudah, yaitu digabungkan dari 2 waktu menjadi 1 waktu, atau diringkas dari 4 menjadi 2 rakaat. Baik, kita masuk ke pembahasan sholat jamak. Apa itu sholat jamak? Sholat jamak adalah menggabungkan 2 sholat fardu dan mengerjakannya dalam 1 waktu saja. Sholat yang bisa dijamak adalah sholat zuhur dan asar, sholat maghrib, dan sholat isya. Hukum sholat jamak adalah boleh bagi orang yang berada pada kondisi darurat seperti dalam perjalanan jauh. Sesuai dengan hadis Anas radhiyallahu anhu, qala kanan nabi iza aroda an yajma baina sholataini fi safari akhara zuhra hatta yadkula awalu waqtil asri thumma yajma'u bainahuma. Yang artinya dari Anas radhiyallahu anhu, ia berkata, apabila Nabi Muhammad SAW hendak menjamak antara 2 sholat ketika dalam perjalanan, mereka mengakhirkan sholat zuhur hingga awal waktu asar, kemudian beliau menjamak antara keduanya. Hadis riwayat Muslim. Syarat melaksanakan sholat jamak. Saat perjalanan jauh, jarak tidak kurang dari 80,64 km. Kemudian yang kedua, perjalanan yang dilakukan bertujuan baik, bukan untuk kejahatan dan maksiat. Kemudian kondisi ketiga yaitu sakit atau kesulitan yang sangat. Kemudian yang keempat, sholat yang dijamak adalah sholat adaan atau langsung tunai, bukan sholat qadha. Bukan sholat yang terlewat karena ketiduran, sakit yang lama seperti koma beberapa hari. Misal kita terlewat 4 waktu sholat karena ketiduran, maka tidak bisa diniatkan sholat jamak qashar. Baik, kita bahas sholat jamak takdim, yaitu sholat yang menggabungkan 2 sholat fardu dan dilaksanakan pada waktu sholat fardu yang pertama. Pelaksanaannya adalah yang pertama, berniat jamak takdim. Ulama berbeda pendapat tentang pengucapan niat, boleh dalam hati atau diucapkan lisan. Yang kedua, mendahulukan sholat fardu pertama lalu sholat yang kedua. Contoh, sholat zuhur dan asar dilaksanakan pada waktu zuhur. Sholat maghrib dan isya dilaksanakan pada waktu maghrib. Yang ketiga adalah berturut-turut, tidak boleh diselingi dengan perbuatan yang lain. Setelah selesai sholat zuhur, langsung sholat asar, tidak diselingi suatu aktivitas yang lain. Sholat jamak takhir, yaitu sholat dengan menggabungkan 2 sholat fardu, dilaksanakan pada waktu yang kedua atau terakhir. Pelaksanaannya berniat jamak takhir. Ulama berbeda pendapat, boleh dalam hati atau diucapkan dengan lisan. Kemudian yang kedua, tidak disyaratkan harus mendahulukan sholat pertama. Boleh mendahulukan sholat pertama, baru sholat kedua. Misal sholat zuhur, baru sholat asar di waktu asar. Atau boleh sebaliknya, sholat asar dulu, baru sholat zuhur di waktu asar. Yang ketiga, berturut-turut, tidak boleh diselingi perbuatan yang lain. Baik, sekarang kita bahas sholat qashar. Apa itu sholat qashar? Yaitu sholat fardu yang diringkas dari 4 rakaat menjadi 2 rakaat. Yang boleh diqashar adalah sholat zuhur, asar,
dan isya. Sholat maghrib dan subuh tidak boleh dikosor. Hukum sholat kosor sunnah sesuai surat An-Nisa ayat 101. Bismillahirrahmanirrahim. Wa iza zorobetum fil ardi falaisa alaikum junahun ang taksuru minas sholati in khiftum ayyaftinaku mulazi nakafaru innal kafirina kanu lakum aduwam mubina. Syarat sholat qashar sama dengan syarat sholat jamak. Contoh pelaksanaan jamak takdim yang diqashar, misalnya pada sholat zuhur dan asar. Sholat zuhur 2 rakaat diawali niat sholat jamak takdim diqashar. Langsung sholat asar 2 rakaat dengan niat jamak takdim diqashar. Begitu pula contoh jamak takhir yang diqashar. Pengucapan niatnya memiliki lafaz yang berbeda dan sebagian ulama berpendapat diucapkan, tapi sebagian besar ulama juga mengatakan boleh di dalam hati. Sekian pembahasan sholat jamak qashar hari ini. Semoga dengan kemudahan yang Allah berikan untuk melaksanakan sholat pada keadaan tertentu, umat Islam tidak pernah meninggalkan sholat. Sekian dari Ibu. Semoga anak-anak bisa menjaga kesehatan dan semangat ibadahnya dan tetap semangat. Maafkan Ibu jika ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.